Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Baiklah, bahwa kita akan melanjutkan kajian kita tentang mata kuliah filsafat, bahwa mari kita masing-masing berorientasi kepada pentingnya ilmu sebagai modal dasar daripada kehidupan kita. Mari kita to the point saja, bahwa kajian kita kali ini berjudul hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan lainnya. Bahwa antara filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain ini mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena apa? Karena filsafat ini pada dasarnya mula pertama dikenal bahwa filsafat itu sebagai ilmu tentang segala sesuatu yang ada. Artinya bahwa ini sebelum ilmu-ilmu yang lain itu tumbuh dan berkembang menjadi spesialisasi atau spesifikasi masing-masing, maka ilmu itu masih menyatu, masih merupakan suatu globalitas ilmu. Artinya masih menyatu gitu segala ilmu itu. Nah, maka sekarang dengan adanya tumbuh dan berkembangnya ilmu, setelah diawali dengan Aristoteles menjabarkan tentang ilmu-ilmu yang tumbuh dan berkembang dari tunas-tunas filsafat itu, maka hubungan ilmu dengan filsafat tidak terputus begitu saja, tetapi terus berkelindan, terus terpelihara dengan baik, artinya lestari, sehingga juga bisa menjadi hubungan yang struktural dan hubungan yang fungsional. Maksudnya, yang dimaksud hubungan struktural ini hubungan yang adanya jalinan hierarkis, terstruktur gitu. Sepertinya bahwa di sini di dalam hubungan, yaitu terbagi kepada hubungan historis, hubungan filosofis, dan hubungan yuridis. Berkaitan dengan hubungan historis, hubungan kesejarahan, bahwa jauh pada kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi, maka telah tumbuh pemikiran-pemikiran yang spekulatif yang digagas
atau yang disponsori oleh para filosof seperti Plato, Socrates, Aristo. Ini mereka ini pionir-pionir atau tokoh-tokoh perkembangan daripada pemikiran-pemikiran yang mencari kebenaran, yang bernuansa sistematis untuk membuka tabir misteri di dalam kehidupan. Oleh karena itu, maka dengan mereka membawa ide-ide baru dengan segala aktivitasnya, dengan adanya variasi di dalam berpikir yang berorientasi kepada bagaimana itu alam tercipta, bagaimana alam itu artinya juga bisa bergerak, ya. Bagaimana bahwa mereka sehingga berkesimpulan bahwa yang namanya perubahan itu sesuatu yang abadi bagi alam, gitu. Bahkan ada dalam bahasa Arab al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadits. Sehingga juga perkembangan ini terus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Sehingga juga perhatian manusia tentang alam di mana dia tinggal itu juga artinya tidak ada tidak terpisah antara alam manusia dan lingkungan hidupnya. Kemudian juga ada yang kedua, juga ada hubungan fungsional. Yang dimaksud hubungan fungsional adalah hubungan kinerja, bahwa ilmu-ilmu itu pada dasarnya difungsikan untuk membuka tabir-tabir alam, menjelajah, artinya dunia materi, menjelajah peristiwa-peristiwa alamiah yang juga ilmiah, yang dengan dimodali dengan berpikir positif atau positive thinking. Nah, dalam hubungan fungsional ini tentu saja filsafat mengawal daripada pertumbuhan ilmu. Filsafat mengawal ilmu itu dengan menciptakan rumus-rumus dan kaidah-kaidah kuliah, kaidah umum atau khusus, kaidah yang nanti akan juga berfungsi menjadi pokok, ya, akar-akar kata atau akar-akar istilah yang mengatur tentang patokan-patokan gitu ya, dan sekaligus juga metodologi gitu ya. Metodologi ilmu itu adalah dengan filsafat. Seperti juga dalam memaknai suatu istilah, dalam memaknai suatu ungkapan dengan pengertian itu adalah dengan
metode dengan diawali dengan kata-kata yang general atau mengungkap suatu istilah yang umum, kemudian juga diselesaikan atau diterapkan dengan kepada hal-hal yang khusus. Seperti apa sih yang namanya manusia? Manusia hayawan natik. Manusia adalah hewan yang berpikir, karena tidak ada pemikiran selain manusia. Artinya satu-satunya makhluk yang diberikan anugerah, yang diberikan sifat kudrati yang tidak bisa dicapai oleh makhluk yang lainnya, itu adalah berpikir ini. Oleh karena itu para filosof pada dasarnya adalah mereka diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kelebihan dalam bidang olah pikir, di bidang memirsa alam yang penuh misteri, alam maya pada ini, ya, untuk menciptakan suatu harmonisasi dan keseimbangan alam di dalam sistem kehidupan yang tidak bisa terpisah antara satu sama lain dalam dimensi-dimensinya. Inilah sebenarnya ya kita tidak pantas untuk, artinya sampai alam yang sudah maju dan modern ini masih mempertentangkan antara filsafat dengan agama atau mempertentangkan filsafat dengan ilmu-ilmu yang lain, karena filsafat pada dasarnya tentang agama membantu memberikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran awam. Ya. Sepertinya juga dalam hal-hal yang sifatnya tasbih gitu. Hal-hal yang sifatnya juga mengandung penafsiran-penafsiran, ya, atau interpretasi-interpretasi. Kaitannya dengan ilmu adalah bahwa filsafat memberikan nafas kehidupan ilmu. Ya, karena ilmu ini pada dasarnya punya otoritas tersendiri, punya power tersendiri. Dan ilmu itu bergerak masing-masing di bidang atau untuk tujuan objek masing-masing. Seperti contohnya bahwa ilmu nahwu itu artinya untuk tujuan bagaimana bisa berbahasa Arab, bisa mengerti bahasa Arab, bisa memaknai kitab-kitab yang tanpa syakal, itu dengan ilmu nahwu, ilmu saraf. Sedangkan pengertiannya dengan bayan, dengan balaghah, ya, ini dengan mantiq. Nah, inilah ilmu-ilmu yang ditumbuh suburkan oleh filsafat. Seperti juga ilmu tajwid punya otoritas tersendiri, yaitu untuk bagaimana menuntun orang atau menuntun para
siswa untuk mempelajari Al-Quran dari bidang bacaannya, dari bidang gunnahnya, dari bidang madnya, ya, idgham, ikhfa, iqlab. Nah, ini adalah ilmu tajwid. Litakuna jayidan, supaya membaca Al-Qur'annya jayyid gitu. Nah, disinilah ya contoh-contoh itu. Contoh-contoh yang harus kita kembangkan. Ya. Bahkan dalam usul fikih disebutkan yudrikuz zakiyyu binadhrin wahidin ma la yudrikul ghabiyyu walau bi alfi syahidin. Bahwa orang yang cerdas adalah bisa diberikan hanya 1-2 contoh. Sedangkan orang yang bego, maka walaupun 1000 kali contoh masih sulit saja untuk bisa mengerti. Oleh karenanya kita jangan terjebak dengan ketidaksepahaman tentang pentingnya kajian ilmu, supaya kita juga melek dalam segala permasalahan. Karena hidup ini tidak lain menyelesaikan masalah, membedah masalah, dan menghasilkan solusi. Solusinya lah yang penting di dalam kehidupan ini. Kita harus dengan goalnya filsafat adalah understanding and wisdom, mengerti dan bijaksana. Sebagai kesimpulan dan penutup, bahwa kita harus tetap bersemangat walaupun dalam keadaan, ya, kita sama-sama tahu sekarang sedang masa-masa sulit, tetapi kita jangan putus asa dan terus kita ke depan. Kan harapan kita untuk Allah senantiasa membuka dari segala kesulitan menjadi kemudahan. Innamal usri yusra. Dan menjelang Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah tahun 2020, saya ingin menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Pada dasarnya hakikat insani diciptakan dari sesuatu yang fitri, tetapi dalam pengembaraan dan perantauannya, dalam eksistensinya kehidupan di dunia ini, maka tidak ada yang terlepas dari noda dan dosa.